Okay, so for number 1, we have this one cone with radius 7 centimeters, and then slant height is 25 centimeters. The question will be the volume of that cone. Oke, jadi ini gimana? Pertama, kalau kita mau cari volume, we must find the height of it. Jadi ini R, ini height, ini slant height. Jadi dia akan membentuk Pythagoras. R-nya 7, slant height-nya 25. We must find the height of it. So height equals to 25 square minus 7 square. Or you can use triple Pythagoras. Ini 625 kurangi 49. Jadi akar 576. So we have 24 centimeters. So the height will be 24 centimeters. Now volume. The volume of the cone is 1/3 of base area, PR square times height. So 1/3 of 22 by 7 times R. 7 times 7 times the height. The height of it is 24. Tinggal coret ya. Jadi kita punya 22 kali 7 kali 8. Isinya adalah 1232 cm cubic. Okay, so this is for number 1. Any question for this one? Kalau ada yang mau nanya langsung ya. Langsung aja. Oke, kalau nggak ada, we continue to our next number. Sebuah kerucut mempunyai volume 14 cm/3 jika diameter kerucut tersebut diperbesar 5 kali dan tingginya diperbesar 4 kali. Maka volume kerucut yang baru adalah. Okay, so now we have two conditions. The first one, first volume is 14 cm cubic. And then diameter kerucut tersebut diperbesar 5 kali. So we have second diameter equals to 5 first diameter. Ini diameter. Karena diameter 2-nya 5 kali diameter 1, maka jari-jarinya juga sama ya. Karena jari-jari sama diameternya itu berbanding lurus. Jadi pasti sama. Kalau ini 5 kali, jari-jari juga 5 kali. And then we have the height. The second height will be 4 times first height. Ditanya yang kedua, volume keduanya berapa? Jadi kalau ada dua kondisi kayak gini, kalian tinggal pakai perbandingan. Second volume divided by first volume equals to sepertiga pi kali R2 kali R2 kali H2 sepertiga pi kali R1 kali R1 kali H1. Nah, karena sama, boleh coret ya. Jadi V2 per 14 sama dengan, nah R2 tuh 5R1. Jadi tinggal masukin 5R1, 5R1, H2-nya 4H1, divided by first R times first R times first height. Bisa coret, hanya bisa coret. Jadi V2 per 14 sama dengan 5 kali 5, 25 kali 4. Nah, jadi kita punya V2 per 14 sama dengan 100. Nah, kalau dapat kayak gini tinggal kali silang. So we have the second volume is 14 times 100. Atau 1400 cm pangkat 3. Any question for this number? Sir, itu T kan 5R. Tapi yang di soal kan diperbesarnya 5 kali diameter. Sama aja. Sama aja. Kan diameter 2 dengan 5 diameter 1. Diameter 2 itu apa? 2 kali R2 kan? Diameter 1, 2 kali R1 kan? 2-nya kecoret, jadi R2-nya 5R1, sama aja.
Soalnya dia berbanding lurus. Jadi kalau diameter sama dengan 5 kali diameter 1, berarti R2-nya juga sama 5 kali jari-jari 1. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? We go to our next number. Jari-jari bola yang volumenya 38,808 cm pangkat 3 adalah, okay, so now we go to sphere. So the volume of the sphere is 4/3 of PR cubic. Nah, volumenya 38,808 sama dengan 4/3 kali 22/7 kali R pangkat 3. Jadi 38,808 sama dengan 88/21. Nah, ini kali silang ya. Jadi kalau kan kita pengen cari R nih. Jadi R cubic equals to ini 38,808 times 21 by 88. Gitu. Ini tinggal kalian kaliin. Nanti kita dapat R cubic equals to 9,261. Nah, udah dapat. Tinggal R-nya akar pangkat 3 dari 9261. Jadi dapat R-nya 21 cm. Gitu. Nanti dapat R-nya 21 cm. Nah, sekarang gimana kalau dicarinya luas permukaan? We can use surface area of a sphere, yaitu 4 PR kuadrat. Jadi tinggal 4 kali 22/7 kali 21 kali 21. Jadi 12 kali 22 kali 21. Kita dapat hasilnya 5544 centimeter square. Any question for this one? Nggak ada ya? Okay, so we'll go to our next question. Perhatikan gambar 3/4 belahan bola padat di samping. Jika jari-jari belahan bola 14 cm, maka luas permukaan bola tersebut adalah... Nah, ini tuh bola padat. Jadi yang harus kalian perhatiin ya, kalau misalnya di soal cuma dibilang bola, dia tuh nggak padat. Tapi kalau ada bola padat, nanti ada yang berubah. Pertama, 3/4 bola. Ditanya luas permukaan. Kan berarti tinggal 3/4 kali 4 PR kuadrat kan? Jadi 3 PR kuadrat. Nah, tapi 3 PR kuadrat ini, dia tuh baru yang warna putih. Baru yang warna putih. Karena dia bola padat, jadi ininya ada permukaan yang diarsir ini. Jadi kalau dia bola padat, terus dia kepotong, kalian harus tambahin luas satu lingkaran. Ini kan setengah, yang ini setengah, jadi lu tambah luas satu lingkaran. Ini harus ya. Jadi selama dia bola padat, terus dipotong, harus ditambah luas satu lingkaran. Nah, berarti ini 3 PR kuadrat tambah PR kuadrat. Jadinya 4 PR kuadrat lagi. Jadi 4 kali 22/7 dikali 14 dikali 14. Ini 2. Jadi 88 kali 28. Jadi 2464. Gitu ya. Jadi ingat kalau misalnya dia bola padat berarti ditambahin. Misalnya we have ini ya. Kita misalnya punya setengah lingkaran. Dia padat. Nah, berarti luas permukaannya setengah kali 4 PR kuadrat. Itu tuh yang warna putih ya. Yang putih. Ditambah luas satu lingkaran ini yang diarsir. Karena dia padat kan, jadi ada permukaan. Tambah luas satu lingkaran PR kuadrat.
Jadi 2 PR kuadrat tambah PR kuadrat 3 PR kuadrat. Gitu ya. Jadi ini yang khusus. Jadi kalian perhatiin dia bola padat atau enggak. Kalau dia misalnya dia nggak padat ya langsung aja berarti. Gitu. Oke. Any question for this one? Kita lanjut ya. Sebuah tabung di dalamnya ada bola yang menyinggung tabung pada sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung. Bila luas bola 616, maka luas permukaan tabung adalah... Nah, lihat ini tabung. Jari-jarinya sama ya sama bola. Ya kan? Nah, tinggal kita cari tinggi tabung. Kalau misalnya kita lihat, tinggi tabung di sini sama dengan apa? Di gambar. Diameter. Diameter. Benar. Diameter bola. So, the height of the cylinder will be equals to 2 times radius. Nah, R-nya kan udah sama. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja. Luas bolanya 616. Luas bola tuh 4 PR kuadrat kan. Nah, jadinya 4 kali 22 per 7 kali R kuadrat sama dengan 616. Jadi R kuadratnya 616 dikaliin 7 per 88 ya, 4 kali 22. Ini 88. Jadi dapat R square equals to 49. Jadi R-nya 7. Nah, sekarang kita tinggal cari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu tuh 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Kan keliling alas, ini keliling alas ya. Kali tinggi. Jadi 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 7 tambah 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 2R. Bisa coret, jadinya 44 kali 7 ditambah 44 kali 2 kali R. 2 kali R itu berarti 2 kali 7 jadinya 14. Jadi ini tinggal dicari, nanti didapat hasilnya adalah 924. Gitu. Nah, atau kalian bisa langsung ya, kan ini diturunin dari rumus ya ini. Jadi, kalau misalnya dia tabung, dia bola dimasukin ke tabung, terus pas kayak gini nih, kayak digambar kayak gini, pas kayak yang digambar, berarti luas tabung itu tuh sama dengan 3 per 2 kali luas bola. Kalau gambarnya khusus kayak tadi, ya, kayak gitu. Ada pertanyaan tuh kayak ini? Oke, ini yang tadi ya kelewat, 1. Sebuah benda berbentuk bola diisi dengan pasir dapat menampung 288 pi. Jadi bolanya tuh diisi dengan pasir, berarti 288 pi itu adalah volumenya ya. Jadi volumenya 288 pi. Bola tersebut hendak dicat bagian luar permukaannya. Nah, berarti kita harus cari luas permukaan dulu. Nah, 1 kaleng itu 16 pi meter persegi. Luasan masih ada nggak? Unstable soalnya. Bentar. Halo. Halo, Sir. Masih ada? Ada, Sir, ada. Oke. Ada. Kita lanjut ya. Jadi kita punya volume of sphere 4/3 of PR cubic. Nah, volumenya kan 288 sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, karena ini ada pi, jadi kalian pi-nya udah nggak usah dimasukin 22 per 7. Bisa coret aja. Jadi R pangkat 3-nya
Ini kaliin ke situ ya, kali silang. Jadi R pangkat 3 sama dengan 288 kali 3 per 4. Gitu. Nanti didapat R pangkat 3 itu 216. Jadi radius akar pangkat 3 dari 216. Jadi radiusnya 6 meter. Nah, sekarang udah dapat 6 meter. Nah, udah dapat kayak gini, kita bisa cari luas permukaannya. Ya kan? Nah, ditanya kan banyak cat yang diperlukan. Jadi banyak cat yang diperlukan itu adalah luas permukaan dibagi satu catnya dia berapa areanya. Jadi bagi luas dari catnya ya. Nah, luas permukaannya itu 4 PR kuadrat bagi 16 pi. Ini dicoret 4 kali 6 kali 6 dibagi 16. 4. 3, 2. Ini 3. Jadinya 3 kali 3, 9 kaleng. Kayak gitu ya. Any question for this one? Bisa ya? Nah, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini soal nomor 7. Ini dulu pernah pas BRSD. Sebuah tabung memiliki diameter 20 cm dan tinggi 80 cm berisi air 3/4 bagian. Nah, jadi pertama kita langsung tulis tinggi airnya 3/4 dari 80 cm. Jadinya 60 cm. Ke dalam tabung dimasukkan 3 buah bola dengan diameter 10 cm. Kita gambar dulu ya. Misalnya di sini kita punya tabung. Terus ada air. Airnya tingginya 60 cm. Nah, terus kita masukin bola. Saat kita masukin bola, airnya akan naik kan? Ya nggak? Airnya naik kan? Ini yang diarsir ini kenaikan air. Dia tuh berarti delta T. Kan tingginya juga naik delta T. Nah, kalau misalnya si air ini, kenaikan air ini, kita gambarin. Dia tuh akan ngebentuk silinder juga kan tabung. Tingginya delta T, jari-jarinya sama R. Nah, ini tuh volume air yang naik. Nah, ini tuh bisa kita tulisin. Volume air yang naik, itu tuh sama dengan volume yang dimasukkan. Jadi volume benda yang dimasukkan. Si bola ini. Kan karena dia dimasukin jadi ada kenaikan air kan. Nah, jadi volume air yang naik itu adalah luas alas dikali tinggi. Tingginya delta T. Delta T itu kenaikan air. Jadi delta T itu kenaikan air. Sama dengan volume yang dimasukkan. Volume yang dimasukkan di sini adalah 3 kali bola. 3 kali dari volume bola. Nah, jadi delta T sama dengan 3 kali volume bola dibagi luas alas. Tinggal kita masukin 3 kali volume bola itu kan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Diameter bola 10 cm. Jadi jari-jarinya 5 ya. Per luas alas. Luas alasnya luas lingkaran. Jadi pi kali R kuadrat. Diameternya 20 cm. Berarti jari-jarinya 10 ya. 10 kali 10. Nah, kalian tinggal coret-coretin. 2. 2 kali 2, 4 ya. Jadi isinya 5 cm.
Nah, ini tuh ketinggian air. Jadi kalau ditanya ketinggian air 5 cm. Tapi di sini ditanyanya adalah tinggi permukaan air sekarang. Atau tinggi akhir. Nah, jadi tinggi akhir adalah 60 ditambah 5. Jadi 65 cm. Ini tinggi akhirnya. Gitu. Gitu ya caranya. Jadi kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini, jadi ada sebuah benda gitu ya, isinya air, terus dimasukin barang ke dalamnya sampai airnya naik. Nah, ditanya tinggi permukaan air atau kenaikan tinggi, kalian bisa langsung pakai rumus ini. Delta T. Delta T itu kenaikan air ya, sama dengan volume yang dimasukkan. Volume benda yang dimasukkan dibagi luas alas. Ini hasil penurunannya dari yang tadi. Jadi kalian bisa langsung pakai yang ini. Gitu. Ini didapat dari gambar yang tadi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kemarin di weekly plan kan ada yang gabungan ya. Saya akan bahasnya hari ini, yang digabung-gabung gitu, bendanya. Besok kita akan kuis soalnya. Nah, sekarang dapat soal kayak gini. Di samping menunjukkan bandu yang terdiri dari belahan bola dan kerucut yang bersatu alasnya. Jika panjang jari-jari bola 10 dan tinggi kerucut 24. Jadi udah jelas ya, ini 10. Tingginya 24. Ditanya luas permukaan. Nah, kita lihat luas permukaan itu kan luas yang ada di permukaan nih. Alas ini masuk ke permukaan nggak? Kira-kira? Nggak masuk kan ya? Nggak. Karena dia ditempel kan, si cone sama si sphere-nya. Jadi satu. Jadi satu. Nah, karena jadi satu, maka luas permukaan di sini cuman yang di luar ini. Ini tuh apa? Luas selimut kerucut. Atau curve surface area of a cone. Plus, ini yang bola. Surface area ya, setengah luas permukaan bola. Gitu. Jadi luas permukaan ini, luas selimutnya doang, ditambah setengah luas permukaan bola. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Itu tuh PRS. Ini kan 10. 10, 24. Berarti miringnya, hipotenusnya 26 ya. Kalau misalnya nggak bisa pakai triple Pythagoras, ya pakai ini. 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Nanti dapat hasilnya 26. Nah, Pi kali R kali S. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kalian tulisnya dalam Pi dulu aja. Pi kali R, jari-jarinya 10, kali S, S-nya 26. Jadi 260 Pi. Setelah itu, setengah luas permukaan bola. Setengah luas permukaan bola. Berarti setengah kali 4 Pi R kuadrat. 2. Jadi 2 kali Pi kali R kuadrat. 10 kuadrat ya. Jadi 200 Pi. Nah, kalian tinggal tambahin. Luas permukaannya 260 Pi ditambah 200 Pi. Jadi isinya luas permukaannya 460 Pi. Kalau ternyata diminta luas permukaannya berapa ya? Kalian tinggal masukin aja 460 kali 3,14. Jadi masukin Pi-nya terakhir. Nah, jadi dapat hasilnya 1444,4 cm square. Gitu.
Ada pertanyaan apa yang ini question? For this number? Nggak, Sir. Hah? Nggak Sir, ada? kenapa P? Tidak. Oh, nggak jadi, Sir. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Jadi, sip. Oke, tinggal gini ya. Jadi kalau misalnya kalian dapat gambar yang digabung-gabung, kalian lihat yang di permukaannya itu yang mana aja. Kalau misalnya ditanya volume kan isi. Jadi ya gampang, tinggal volume kerucut tambah volume setengah bola. Kalau yang luas permukaan, kalian harus lihat dulu. Yang di permukaannya itu apa aja. Bisa jadi cuma selimutnya doang yang di permukaan. Gitu, kayak yang gambar ini ya. Now, for our last number. Sebuah drum memiliki panjang jari-jari alas 56 cm dan tingginya 1 meter. Dia akan diisi air dengan menggunakan wadah yang berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari 14 dan tinggi 50. Ditanya banyak wadah yang diperlukan untuk mengisi drum hingga penuh. Berarti di sini ada volume silinder, tabung. Terus dia juga ada volume kerucut. Nah, si kerucut ini kan ngisi tabung kan? Jadi volume tabung yang lebih besar. Nah, berarti jika ditanyanya banyak wadah yang diperlukan, tinggal volume tabung, volume yang lebih besar ya, dibagi volume kerucut. Pokoknya ingat yang di atas tuh yang lebih besar, atau tempatnya. Yang kerucut tuh ini yang buat ngisinya. Jadi dia lebih kecil. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja yang lebih besarnya yang mana. Kalau di soal ini yang lebih besarnya tabung, jadi yang di atas volume tabung. Tinggal kita masukin Pi R kuadrat kali T per 1/3 Pi R kuadrat kali T. Ini yang kerucut, ini yang tabung ya. Nah, tinggal masukin Pi kali jari-jari tabungnya 56 kali tingginya 1 meter 100. Kalian samain dulu ya semua si satuannya. 1/3 Pi kali jari-jari kerucut. Jari-jari kerucutnya 14 kali 14 kali tingginya 50 cm. Ini tinggal coret. 4. Ini 4. Ini 2. Jadi dia dapat 32 bagi 1/3. Gitu ya. Udah gitu tinggal kita kerjain 32 kali 3/1. Jadi didapat banyak wadah yang diperlukan adalah 96 wadah. Tinggal gitu. Any question for this one? For this number? Bisa ya? Jadi kalau ditanya banyak wadah yang diperlukan untuk mengisi drum kayak gini, kalian tinggal lihat aja volume yang besarnya dibagi volume yang kecil. Gitu. Oke, jadi itu pembahasan soal untuk cone, sphere, and combination of both of it.